adik-adik, gimana nih kabarnya? Kakak berharap kalian dimanapun berada sehat selalu. Amin. Nah, hari ini kita mau ngapain nih ya Kak ya? Ngapain ya? Ngapain ya Kak ya? Gimana ya? Ngapain enaknya? Bermain? Yuk. Enggak Kak, hari ini kita itu mau memuji Tuhan. Oh, iya Kak, kita mau memuji Tuhan. Terus apa lagi nih Kak? Kita mau dengar firman Tuhan. Betul sekali. Iya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Yuk, adik-adik, kita siapkan diri, siapkan tempat yang terbaik, siapkan firman Tuhan Alkitabnya, siapkan buku catatan, dan kita akan beribadah bersama-sama. Hari ini kalian akan ditemani oleh Kak Devi, Kak Vincent, dan Kak Gesti. Iya. Temanya apa ya? Ada yang tahu nggak? siapa ya? Siapa ya, Kak ya? Itu yang dulunya suka membunuh orang Kristen lalu bertobat, terus jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Oh, siapa ya? Ada yang tahu? Siapa ya? Dia adalah Paulus. Iya, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang Paulus. Nah, tentang apa ya? Tentang kisahnya. Kisah yang bagaimana? Yuk, kita akan mulai ibadah kita dengan kita akan memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Oke? Ya. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tirukan Kak Gesti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom adik-adik. Wah, pasti ramai Kak yang di sini. Shalom Kak. Shalom. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama yang di rumah. Kita mau tirukan kakak-kakaknya ya adik-adik ya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan nih buat pagi hari ini. Kita mau sama-sama pujikan selamat pagi Tuhan. Bagi Tuhan, kau terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kau telah terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, kau telah terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita setiap hari ya kakak-kakak ya. Ya karena Tuhan Allah selalu di tengah-tengah kita. Kita mau sama-sama mujikan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan
Dia senang dan girang mendengar sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Kita mau ganti kata besar dengan kata gede. Kita sama-sama mulai dari dia senang dan girang dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah gede ya, gede, gede, gede. Sama-sama gede. Tuhan, kita percaya adik-adik Tuhan kita itu besar dan gede, luar biasa. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan sebuah lagu pujian, kita mau belajar bersama-sama pujian ini. Judul pujiannya apa nih Kak? Aku ingin dengar cerita. Iya, aku ingin dengar cerita. Nanti ada teksnya ya adik-adik di bawah. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita mau pujikan pujian ini dari awal. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk, semuanya sikap doa yang baik. Kak Devi memimpin kita dalam doa. Ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik. Kami mau mendengarkan kerinduan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan belajar tentang Paulus, bagaimana Rasul Paulus berangkat ke Roma. Tapi kenapa ya kok Paulus pergi ke Roma? Ada yang tahu nggak? Nah, Rasul Paulus memang memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang bukan Yahudi.
Kita lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23 di ayatnya yang ke-11. Nah, ini di Kisah Para Rasul 23 ya. Pada saat itu Paulus sudah ditangkap oleh tentara Roma. Nah, apa yang Tuhan katakan? Kisah Para Rasul 23 ayatnya yang ke-11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, ternyata Tuhan sudah mengatakan kepada Paulus bahwa Paulus akan pergi ke Roma. Apakah Paulus akan pergi ke Roma naik pesawat atau naik kapal? Atau gimana ya? Ya, di Kisah Para Rasul 23 ini ya kejadiannya ya. Ternyata Paulus pergi ke Roma, adanya di Kisah Para Rasul pasal 27. Jadi ada beberapa pasal ya, ada beberapa waktu kemudian. Ternyata Rasul Paulus pergi ke Roma bukan dengan naik pesawat ataupun pergi naik kapal pesiar, bukan. Mau tahu perginya naik apa ya Rasul Paulus ya? Yuk kita lihat video berikut ini ya. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Nah ini, tadi kan Kak Devi sampaikan kan, Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus menceritakan ke orang Syria, ke orang Yunani, orang Turki, dan mereka semua bahagia mendengarnya. Mereka bahagia mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka bahagia menerima Tuhan Yesus Kristus. Tapi kemudian, apa ya yang terjadi ya? Wah, Paulus ditangkap. Kenapa Paulus ditangkap? Ternyata orang-orang Yahudi tidak suka. Orang-orang Yahudi tidak suka Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi Paulus ditangkap. Kemudian Paulus berkata, kalau Paulus adalah orang Romawi, sehingga Paulus harus diadili di Roma. Paulus nggak bisa diadili di Yerusalem. Sehingga akhirnya perwira Julius mau membawa Paulus pergi ke Roma. Nah, waktu perwira Julius mau membawa Paulus ke Roma, mereka mau naik kapal. Kenapa ya? Paulus bilang, jangan pergi sekarang. Kita harus tetap di sini. Nah, itu ada di Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian yang besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Nah, kemudian ternyata perwira Julius mendengarkan Rasul Paulus atau enggak? Perwira Julius ternyata enggak mendengarkan Rasul Paulus. Perwira Julius memilih tetap berangkat. Kenapa? Iya, karena waktu itu angin sepoi-sepoi. Jadi, di mana ada kesukaran? Di mana ya? Nah, perwira Julius merasa bahwa sebetulnya berangkat pun tidak ada masalah. Jadi karena itu mereka berangkat. Padahal Paulus sudah bilang, jangan berangkat. Karena Paulus mendengarkan suara Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Kira-kira perjalanannya aman gak ya? Nah, kita lihat ya. Ternyata, waduh, ada angin badai. Tiba-tiba saja ada angin badai. Mengombang-ambingkan kapal itu. Mereka kesukaran sekali ya.
Nah, selama 14 hari mereka ada di dalam badai. Ternyata apa yang Paulus katakan itu benar. Ternyata ada kesukaran. Apakah hanya ada badai? Ternyata, wah, lihat ini. Gimana itu? Loh, apa itu yang dibuang? Wah, iya, sampai akhirnya karena itu badainya besar sekali, muatan-muatan itu dibuang. Barang-barang di dalam kapal harus dibuang supaya mereka tidak karam ya, tidak pecah gitu ya. Terus kemudian orang-orang takut, Tuhan gimana ini gitu ya. Nah, Paulus menyampaikan bahwa pesan Tuhan mengatakan semuanya akan selamat. Jadi nggak usah takut, semuanya akan selamat. Jadi itu terjadi, Paulus mengatakan kepada mereka, ayo makan, kita perlu kekuatan. Nah, mereka makan, mereka dikuatkan. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian kapal itu melihat ada daratan. Wah, mereka bersyukur ya, mereka ada sebuah pulau begitu. Jadi mereka berusaha mendatangi pulau itu. Tapi ternyata, nah, kapalnya karam, benar-benar menabrak gitu ya. Kapalnya menabrak dan akhirnya pecah. Tapi karena itu sudah dekat daratan, mereka selamat, mereka bisa sampai ke darat. Di mana ya mereka? Apakah mereka sudah sampai di Roma? Belum, mereka ada di Pulau Malta. Nah, kisah ini ada di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28. Mereka sampai di Pulau Malta dan kemudian penduduk pulau itu sangat ramah kepada Paulus dan orang-orang yang dari kapal ya. Mereka menyalakan api dan mengajak kami semua ke situ karena sudah mulai turun hujan dan hawanya mulai dingin. Nah, jadi mereka disambut. Wah, happy ending ya, happy ending. Kita lihat ya kisah berikutnya ya. Apa itu? Ternyata Paulus digigit ular. Waduh, ularnya ular beracun. Orang-orang di sana kaget dan mereka berkata, wah, Paulus ini pasti seorang pembunuh. Kenapa kok gitu? Kenapa kok orang-orang berpikir seperti itu ya? Karena orang-orang itu berkata, dia sudah lolos dari badai. Tapi ternyata dia digigit ular. Berarti orang ini orang yang jahat. Apakah benar? Apakah benar bahwa dengan digigit ular, Paulus akhirnya mati gitu ya, karena ularnya ular beracun ya? Kira-kira Paulus mati enggak karena digigit ular? Kita lihat ya. Wah, sama Paulus ularnya dilempar ke api. Ularnya dilempar ke api. Dan setelah menunggu sekian lama, ada di Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-6. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, pada Rasul Paulus. Enggak ada yang terjadi. Akhirnya mereka berpendapat, wah, Paulus ini pasti seorang dewa. Nah, Paulus menjelaskan kepada mereka, bukan, aku ini bukan dewa, tapi aku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sana sesudah peristiwa itu banyak orang sakit datang dan mereka disembuhkan juga oleh Paulus. Di sana Paulus juga memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah ini, dari kisah perjalanan Tuhan Yesus, apa yang kita bisa dapatkan? Apa yang bisa kita pelajari? Ayo. Yang pertama, Paulus pergi ke Roma sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata caranya tidak selalu naik pesawat loh. Tidak selalu caranya dengan cara yang enak. Ternyata Paulus ditangkap dan berangkat memang ke Roma.
Tapi Paulus tidak takut karena firman Tuhan berkata, jangan takut, dengan berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Saat ditangkap, Paulus tetap berdoa. Nah, setelah itu Tuhan memberitahu, jangan pergi, jangan berangkat dulu, nanti akan ada badai. Tapi karena nakodanya berkata enggak apa-apa dan anginnya sepoi-sepoi, mereka berangkat. Ternyata benar ya, ada badai ya. Berarti yang kedua kita belajar, Tuhan mengetahui, Tuhan Maha tahu, dan Tuhan bisa memberitahu kita apa yang akan terjadi di depan. Ayo kita dengarkan isi hati Tuhan. Ayo kita dengarkan apa maunya Tuhan. Dan yang ketiga, saat di Pulau Malta, saat ada ular yang menggigit, meskipun orang-orang di sekelilingnya mengatakan bahwa Paulus itu orang jahat, bahwa Paulus itu seorang pembunuh, ternyata apa yang Tuhan lihat itu berbeda. Tuhan melindungi Paulus. Nah, kita belajar yang ketiga. Di tengah mara bahaya apapun, Tuhan tetap bisa melindungi kita. Oke, kita pelajari 3 hal ini dan kita akan tutup di dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, ajari kami Bapa untuk mendengarkan setiap kerinduan hatimu, untuk lebih mempercayai Engkau daripada orang-orang dan daripada pendapat-pendapat di sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa membedakan mana yang menjadi kehendak-Mu, mana yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Tuntun kami untuk taat. Tuntun kami Tuhan untuk tetap dengan berani menyampaikan kebenaran demi kebenaran. Meskipun orang lain tidak selalu sepaham dengan kami. Tuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu hari ini dan ajari kami lebih hari lebih mempercayai Engkau, lebih mengenal-Mu dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Iya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Paulus yang berlayar sampai di Pulau Malta. Nah, sekarang Kak Devi mau kasih kalian ayat hafalan dan juga kegiatannya ya. Ayat hafalannya terambil dari Yesaya 26. Sekali lagi, Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Siap? Kak Devi bacakan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi ya, Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, kegiatannya apa ini? Kegiatannya adalah kalian tulis ayat hafalan ini di selembar kertas dan buat hiasan semenarik mungkin. Kemudian difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Oke. Nah, ini kegiatan kita di ibadah kita hari ini. Dan kita dengarkan ada pengumuman loh. Ya, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan hari Minggu kita tetap ada ibadah online jam 8 pagi di Instagramnya CMC_Revival Kids dan YouTube-nya Christ Mercy Center. Jangan sampai kelewatan ya. See you. God bless.